Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwanya, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, disentuh jiwanya oleh Allah untuk bertobat sebelum wafat kembali kepada Allah, dapat menata jalan-jalan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan kematian yang mulia, husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang mampu kita lakukan dengan beramal soleh, dan pondasi amal soleh akan sangat kuat bila ditopang oleh aspek keilmuan yang kokoh. Karena itulah kita mencoba belajar, dan diantara pelajaran kita yang pokok saat ini adalah mendalami pondasi ilmu yang paling utama, yaitu akidah, sebelum sampai kepada bab fikih dan turunan-turunan yang lainnya. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mencoba memasuki subtopik yang baru, subtopik dari topik kedua di simpul iman, dari 6 simpul yang harus kita kuatkan untuk menyusun cengkraman kokoh di dalam jiwa yang disebut dengan akidah itu, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan yang kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan, disebut dengan iman. Orang yang mampu mengikat dengan kuat dan melahirkan sifat yakin tanpa ragu, maka namanya disebut dengan mukmin. Usaha kita untuk menjadi mukmin, memiliki identitas dengan keimanan yang kuat tanpa ragu, serta mengikat di dalam jiwa, menjadikan kita mesti membahas dengan tuntas, memahami dan mengamalkan hal terkait dengan 6 simpul utama, 6 pokok utama. Pokok ini yang kita kenal dengan rukun iman. Alhamdulillah 2 telah kita bahas, dari iman kepada Allah dan segala yang terkait dengannya telah kita tuntaskan. Goalnya adalah zikrullah, ingat baik-baik ya, goalnya adalah zikrullah. Selalu kita ada bagian yang dicurahkan untuk evaluasi pemahaman dari aspek praktikal. Jadi pola belajar kita itu ya, ini mulai dari tingkatan dasarnya, mengetahui ya, dengan ditransfer pengetahuan kita mengetahui dari sumber-sumber keislaman yang valid tentunya ya, dari sumber ilmu yang valid ya kan, baik dari nanti Al-Quran, kemudian juga hadis ya kan, kemudian juga nanti ada penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para ulama kita dengan level yang berbeda-beda tentunya, baik dari kalangan sahabat nantinya, ya kan? Kemudian tabi'in, ya, ataupun juga tabi'at tabi'in dan ulama-ulama sampai ke taraf yang kontemporer, kekinian, yang memiliki manhaj, ya kan? Dasar-dasar pembelajaran yang tersambungkan kepada ulama-ulama sebelumnya sampai nanti ke sini ya, terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan sumber termasuk ke sini larinya nanti Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang coba kita hadirkan. Dan dari sini kita memiliki tradisi tentang sanad dan matan ya. Turunkan sini kita memiliki tentang sanad, kemudian matan. Ini saya tekankan di awal dulu karena nanti semua tinjauan-tinjauan tentang sumber pengetahuan kita ini akan diukur oleh 2 hal ini. Dan ini tradisi yang hanya dimiliki oleh orang Islam sampai detik ini. Ya alhamdulillah, karena itu semua referensi keberagamaan kita itu begitu teruji, sangat ketat, sangat selektif, sehingga kita bisa telusuri apakah ini benar referensinya terhubung pada sumber utama yaitu Rasulullah SAW, ya kan?
Kalau dalam Quran sudah jelas, sudah pasti karena ada penjagaan, dan juga Allah bahkan men-challenge kita untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini firman Allah, ya kan? Bukan makhluk, bukan karya manusia, bukan dibuat-buat, tapi terhubung langsung ya melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada tantangan sejak 15 abad yang lalu, sejak awal mula Quran diturunkan. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23 itu, ya kan? Kemudian juga di Al-Isra bahkan ditegaskan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Ya, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun berkumpul jin dan manusia, dipersilahkan untuk membuat semisal Al-Quran. Ini nggak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menantang kepada siapapun untuk meriset, membuktikan kebenaran isi kitabnya, kecuali Al-Quran. Silahkan Anda cek. Dan juga mengajak untuk kita berpikir, ya, dan menampilkan berbagai aspek mukjizatnya, mulai dari mudah dihafalkan, bertahan tanpa ada penyempurnaan-penyempurnaan, tidak ada aib yang ditemukan. Kan kita tidak pernah menemukan Quran edisi revisi sampai dengan sekarang, kan? Karena memang ini jaminannya mutlak dari Allah. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pun demikian hadis ini ada tradisi untuk menjaga otentisitasnya, ya, serta validitasnya, kemurnian dan kebenarannya. Apakah benar bersumber dari Nabi? Tahu dari mana ini Nabi mengatakan? Ya kan? Ketat sekali. Maka diteliti jalurnya sampai kita temukan istilah sanad namanya. Nah, sanad ini yang terus berlangsung di setiap masa, sampai ke kita pun akan ditelusuri. Dari mana, sampai ketemu dengan sumber utamanya itu Rasulullah SAW. Ini pun nggak akan ditemukan di konsepsi keilmuan yang lain kecuali di Islam. Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Bisakah Anda memastikan bahwa ajaran yang sampai ini bersumber dari penutur asalnya? Dari si fulan sampai ke sumber asalnya. Ya. Kemudian dalam saat yang bersamaan, Anda bisa memastikan kualitas para penyampai itu. Itu ada kriterianya juga. Nggak semua bisa diterima. Ya. Diteliti, siapa si fulan ini? Apakah pernah berbuat salah atau enggak? Salah ucap, pernah ngarang cerita, pernah berbuat fasik, pernah menyimpang, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Nanti statusnya bisa beda-beda. Dari mulai sahih, ya. Ini sedikit dulu ya sebelum kita masuk, karena ini akan terbawa terus nanti. Ya. Dari mulai sahih, kemudian nanti ada dhaif, kan? Dhaif itu nanti akan dibagi lagi. Kalau nanti putus di tengah-tengah jalurnya, itu apa namanya? Ya. Dari mulai nanti ada yang munqati' itu terputus, ya. Dari maqtu' itu putus sama sekali, dari majhul orang yang nggak diketahui, dari mu'dhal putus tengah-tengah, ya. Dan macam-macam terus dibagi lagi nanti. Ya. Ada turunannya. Nah, ini pun sampai nanti puncak tertingginya yang nggak bisa dipakai hujah, dikenal dengan 3M itu, ya. Ada munkar nanti yang diingkari. Ya. Kemudian nanti ada matruk yang ditinggalkan. Nah, kemudian satu lagi ada maudhu', ya, yang memang palsu, nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ya, jika 3 ini ada, maka sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, kalau ada di luar 3 ini, tapi koalisinya beda-beda, ya, kualifikasinya beda-beda, semacam saya beri contoh, kalau ingatan kurang sedikit aja, beda titik dengan koma, itu turun dari sahih menjadi hasan nanti hadisnya. Ya, kualifikasi dhaifnya dhaif yang makbul gitu kan, masih bisa diterima, tapi ini pun masih dibatasi. Nggak bisa dipakai pokok dalam akidah, dalam keyakinan. Hanya cabang-cabang furu'iyah, seperti afdoliyatul amal, keutamaan-keutamaan untuk beramal. Ya, hanya untuk support itu boleh. Ya, karena kenapa untuk support amal saja, jangankan hadis, kata-kata biasa pun untuk mensupport kita, itu bisa kita sampaikan, asal jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya. Nah, kalau kita ingin sampaikan makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu kan kalimat yang sangat bagus, tapi bukan sabda Nabi. Ya, itu bukan kalimat Nabi, itu bukan hadis. Boleh-boleh saja kalau ingin disampaikan, ya, tapi jangan disampaikan disandarkan kepada Rasulullah. Nanti ada kualifikasi yang makbul dengan syarat tertentu, ada yang tertolak. Ini ragamnya macam-macam. Nah, ini di Islam ada seperti ini. Jadi kita bisa seleksi ya secara ketat sampai kita memastikan ke sumber utama, saking tingginya ya kualifikasi referensi dalam Islam itu untuk memastikan kebenaran satu ajaran. Ini menunjukkan bahwa di Islam tuh ibadah tuh nggak main-main. Nggak asal kita kerjakan begini, lakukan begini, sampai diteliti benar nggak sumbernya. Ini gimana ini pemahamannya dan sebagainya. Nanti setelah ini paham, baru ke isinya, redaksinya. Ya. Redaksinya, materinya, ya kan?
informasi yang disampaikannya. Ini pun masih ada bidangnya lagi, masih dikaji lagi, kan? Nah, jangan-jangan sampai di sini sanadnya betul, benar sampai sanadnya bagus gitu kan? Sanadnya nggak ada masalah, oke, penuturnya sampai orangnya thiqah semua, ya kan? Tapi pertanyaannya, ini materi yang disampaikan ini apakah benar atau tidak? Dalam arti apakah sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, atau jangan-jangan kadang-kadang ada yang nggak sampai informasinya, bahwa materi yang disampaikan oleh sanad ini bukan keterangan dari Al-Quran, bukan keterangan dari Rasulullah SAW, tapi kutipan yang disampaikan misalnya dari tuturan-tuturan orang dulu. Ya. Seperti ada istilahnya nanti Israiliyat misalnya. Ya. Nah, apakah ini asli matannya dari sabda Rasulullah SAW, kan? Atau qaul terkait dengan sahabat atau tabi'in? Jadi bisa dibedakan ya. Kalau nanti kita punya istilah-istilah, kalau ke Allah berfirman, kalau ke Nabi bersabda, itu kan? Nah, kalau ulama bisa disebut qaul ulama. Walaupun nanti dalam bahasa Arab menggunakan satu kata, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi ulama sampai memberikan detil kepada kita untuk membedakan. Ya kan? Allah berfirman, kita dengar kan? Rasulullah SAW bersabda, ulama berkata, berpendapat. Ini makanya ada aqwalul ulama, qaul ulama. Ya kan? Nah, nanti di qaul ini pun teman-teman sekalian ada turunan lagi. Ya, kata-kata ini nanti, diantaranya nanti ada pendapat-pendapat yang terkait dengan pandangan-pandangan, ya, tentang hukum-hukum, maka dikenal oleh kita dengan madhab namanya, ya kan? Nah, madhaba ilaihi, apa yang cenderung, ya, cenderung ke sana gitu. Ya, itu mengacu kepada ke atas nanti, ya, terkait dengan sabda, apakah sabda Nabi SAW, apakah terkait nanti atasnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Kalau ini jelas nanti terkait dengan Al-Quran. Ya. Kalau di sini nanti ada hadis qudsi, ya. Salah satunya yang nanti qala Allah Ta'ala dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Cuma nanti kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafaznya dari Nabi SAW, tapi petunjuk untuk menyampaikannya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha di surah An-Najm itu. Ini saya ajarkan sedikit dulu sebagai pembuka. Nanti setelah kita agak senggang paham inti dari pelajaran, kita akan share apa yang guru kami ajarkan juga kepada saya tentang ilmu hadis, dasarnya bagaimana, cara cepat memahami hadis. Jadi kita baru dengar sedikit, nanti saya share apa yang guru saya ajarkan, ya. Jadi kita baru dengar begini, kita bisa menduga, oh ini hadisnya sahih, oh ini dhaif, no, oh ini palsu. Ya. Nanti ada kitab-kitab ulama yang memberikan kualifikasi seperti itu. Seperti Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada salah satu karya ulama, bukunya kecil sekali tapi isinya sangat berharga, ya, sangat luar biasa. Nah, ini nanti lagi ada qaul-qaul yang sifatnya nanti Israiliyat, ya. Israiliyat. Lihat. Ya kan? Nah, Israiliyat ini cerita-cerita atau kisah-kisah yang disampaikan dari tuturan masa lalu, ya, sebelum era Nabi Muhammad SAW, yang sampai kepada era Nabi itu dari garis genealogi Bani Israel sampai. Nah, ini nanti ditinjau, ditimbang itu dua, ya. Dari riwayat ditimbang dua, tidak dibenarkan, tidak disalahkan sekaligus. Jadi kalau ada nanti yang seperti itu tuturannya, maka dicek, ya, disesuaikan dengan keterangan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, juga terutama dengan keterangan Al-Quran untuk ditimbang, ya kan? Jadi timbangannya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis ke sini. Ini sumber utamanya. Makanya disebut dengan sumber, ya, sumber hukum, sumber pengetahuan, ya, sumber segala informasi. Ini sumbernya ke sini. Ini sumber hukum. Ya, ingat ya, ini sumber hukum, ada sumber hukum, ada produk hukum, nanti berbeda. Ada dasar hukum. Karena itu ilmunya pun nanti ada turunannya. Ya, seperti nanti sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran nanti ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir untuk membantu kita menjelaskan sehingga melahirkan tafsir. Ya, nanti di hadis ada turunan ilmu lagi. Ya, ada untuk menelusuri ini ada dirayah, ada riwayat, kan? Dikenal dengan mustalah hadis. Nanti ketika jadi hukum, ada dasar-dasarnya, pokoknya disebut dengan usul fikih, kaidah-kaidahnya qawaid fikih. Dari sini melahirkan produk hukum disebut dengan fikih, ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya, misalnya, Ustaz, apa hukumnya ini? Nah, itu sudah ingin melahirkan produk fikih, nggak sembarangan. Ya, jadi nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis langsung keluar hukum, tidak. Ya, ada tata caranya, ada produknya. Bagaimana memahami Quran dan hadis ini? Ya, ada standar keilmuannya, ada perangkatnya. Maka apa nih tinjauannya secara usul fikih? Maknanya kemana? Qawaid fikihnya bagaimana? Hadisnya pemahamannya bagaimana? Apakah kualitas sanadnya benar, matannya benar, dan sebagainya. Ada turunan.
Ya, nanti boleh jadi sanad itu oke, sempurna secara keseluruhannya, bagus tuh ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata dari segi matan ini, informasi yang disampaikan dari Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka nanti biasanya para ulama menyampaikan, ini informasi yang disampaikan oleh entah itu sahabatkah misalnya di sini ya, sahabatkah atau tabi'inkah gitu. Nah, di level ini menyampaikan ini loh, dari dulu ada informasi begini. Tapi isinya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Berarti di sini kita duga ada pembelokan. Nanti dibahas rasionalitasnya bagaimana. Ya, yang benar secara nasnya seperti apa. Ini ulah siapa dan sebagainya, tujuannya apa dan sebagainya. Itu indah sekali keilmuan dalam Islam itu. Kalau kita masuk mencelupkan diri ke dalamnya dan mensibuah diri kita untuk meluaskan wawasan, keilmuan dan kedalaman pengetahuan. Nanti kalau benar dilihat, oh sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa jalur penyampainya, dari mana ditemukannya. Ini membuktikan orisinalitas sampai ke atasnya. Dan dibuktikan secara rasionalitas, secara logika. Ini begini, begini, begini. Itu dasarnya. Jadi benar-benar dalam Islam, pencarian dengan pengetahuan itu puncaknya adalah kebenaran. Al-Haq. Jadi bukan sebuah pembenaran. Ya. Dan nggak ada satupun di muka bumi ini, ajaran agamanya yang mengajak penganutnya, bahkan orang di luar pemeluknya itu untuk meriset isinya. Kecuali Islam. Dan risetnya pun itu sangat objektif. Ya, kita didorong untuk menemukan sebuah kebenaran, al-haq. Al-haq itu namanya kebenaran mutlak. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu. Kalau as-sidqu itu bisa masih relatif maknanya. Makanya di ilmu balaghah itu ma yahtamilu sidqa wal kadziba, ya, sesuatu yang bisa mengandung unsur-unsur kebenaran tapi juga bisa disangkal oleh yang lainnya. Jadi masih relatif. Ya, warna apa sih yang paling bagus? Saya mengatakan putih. Ada orang berkata, enggak lah, yang bagus itu biru. Ada orang berkata, tidak lah, yang bagus itu pink gitu kan. Nah, itu bisa relatif. Tapi ada yang mutlak, yang nggak bisa disangkal oleh siapapun. Kita bisa katakan, dari mana matahari terbit? Ya, di timur. Ya, semua sepakat ke situ. Nah, sesuatu yang nggak bisa disangkal, yang mutlak sifatnya, itu hak namanya. Al-haq. Karena itu Allah memperkenalkan semua kebenaran yang bersumber dari Allah dengan al-haq, bukan dengan as-sidqu. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Ya kan? Selalu menggunakan kata al-haq. Al-haq nih. Jadi semua keilmuan dalam Islam itu mensupport kita semua, baik pemeluknya, pemeluk Islam atau bahkan yang belum beriman. Semua diajak untuk menemukan kebenaran. Silakan. Dan perintahnya adalah menegakkan satu kebenaran, ya, qaiman bil qist, satu keadilan, kebenaran yang berkeadilan. Ya, itu Masya Allah benar dan adil, proporsional. Ya, ini ada di Quran surah ketiga Al-Imran, isyaratnya ayat ke-18, ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Siapa yang mampu menemukan kebenaran, ya, dan puncak dari kebenaran itu adalah membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak. Kata Allah itu Allah sendiri yang maha mengetahui bahwa dia hak. Yang kedua, para malaikat yang memang dicipta tanpa maksiat seperti yang pernah saya uraikan dahulu. Dan ini dia, pemilik pengetahuan yang didorong oleh rasa kebenaran yang berkeadilan. Jadi memang untuk membuktikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini indahnya dalam Islam. Bahkan ketika Anda menemukan kesimpulan pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Cuma nanti masing-masing